Karena itu ya menyikapi ya pidato Pak Presiden Prabowo kemarin yang menyatakan komitmen ya untuk kembali menaikkan kesejahteraan, ya meningkatkan kesejahteraan hakim atau menaikkan gaji, ya kami berharap supaya itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang taken for granted. Harus ada prasyarat-prasyarat, jadi harus dipastikan pengawasannya akan lebih kuat, komitmen di lembaga peradilan terutama Mahkamah Agung untuk melakukan pengawasan internal juga harus lebih kuat, dan juga kami berharap Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal itu juga ikut diperkuat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hello viewers, kembali lagi bersama saya Alfian Fahri Sulaiman dalam IDC Editorial Hukum dan Politik. Nah, untuk viewers semua, jangan lupa untuk selalu klik tombol like, comment, share, serta subscribe channel IDC, dan dukung terus channel IDC agar terus memberikan kebermanfaatan bagi khalayak luas. Nah, untuk pembahasan tema pada hari ini, kita akan membahas tentang hukum dan politik. Nah, tapi kemungkinan akan lebih spesifik ke pembahasan hukum ya, karena narasumber yang sedang ada di hadapan saya, beliau adalah orang hebat yang berfokus di bidang hukum yang ada di Indonesia. Beliau adalah Bapak Bin Ziyad Qaddafi. Bagaimana Bapak? Alhamdulillah baik, terima kasih Mas. Beliau adalah seorang anggota KY, Komisi Yudisial Republik Indonesia. Masya Allah Bapak. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih nih Pak, mewakili seluruh tim karena telah menyempatkan waktunya untuk saya dan tim dan menjamu saya dan tim dengan baik nih, Masya Allah. Makanan sudah bertebar di depan kita nih, viewers. Terima kasih sudah berkunjung. Iya, terima kasih kembali Bapak. Jadi untuk pembahasan kali ini, yang pertama nih Pak, banyak kita dengar dan lihat dari berbagai platform media sosial, yang dimana netizen itu mengecam dan mengkritik ya perihal keadilan keputusan hakim kepada terdakwa ya, dalam tanda kutip ada ketidakadilan atau ada ketidakseimbangan di dalam keputusan hakim tersebut, yang seperti kita dengar bahwa ada Presiden Prabowo itu ada niatan untuk menaikkan gaji hakim agar tidak mudah disuap. Kemudian ada istilah hukum yang lebih tinggi mengebawahi atau menduduki hukum yang lebih ringan. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana langkah Komisi Yudisial RI mengatasi perkembangan kualitas hakim dan integrasi hakim yang ada di Indonesia, Pak? Terima kasih Mas atas pertanyaannya. Jadi Komisi Yudisial itu memang dibentuk oleh konstitusi ya, berdasarkan pasal 24B Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kewenangan Komisi Yudisial secara spesifik itu diatur dalam pasal 24B ayat 1. Di situ dinyatakan bahwa Komisi Yudisial adalah lembaga yang mandiri. Jadi karakter mandiri ini penting disematkan oleh konstitusi kepada Komisi Yudisial. Kenapa? Karena dia memang dibentuk sebagai amanat reformasi ya. Dulu 98 saya dengan Pak Hari Samputra termasuk bagian dari gerakan mahasiswa yang mendesakkan ya reformasi di bidang hukum dan peradilan. Jadi dia memang merupakan bisa dikatakan anak kandung reformasi yang punya fungsi utama adalah untuk menjadi pengawas dan pengimbang dari kekuasaan kehakiman yang sifatnya merdeka. Jadi kekuasaan yang kehakiman yang merdeka ini diberikan karakternya oleh konstitusi, maka dia harus diawasi dan diimbangi oleh Komisi Yudisial yang juga diberi karakter mandiri sama oleh konstitusi. Itu pertama. Nah, di pasal 24B ayat 1, Komisi Yudisial dinyatakan punya kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim. Nah, kalau yang wewenang pertama, mengusulkan pengangkatan hakim agung, itu kita menyelenggarakan proses seleksi hakim agung. Ya, itu berbagai tahapan kita terapkan, berbagai persyaratan kita pastikan dipenuhi gitu ya, termasuk dan terutama adalah syarat kompetensi dan integritas. Sementara untuk kewenangan yang kedua, karena memang rumusannya tidak terlalu spesifik begitu ya, bisa dikatakan rumusannya relatif abstrak di dalam konstitusi, wewenang lain itu diturunkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Komisi Yudisial, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011, maupun berbagai undang-undang di bidang peradilan. Di antaranya Undang-Undang Mahkamah Agung, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Peradilan Umum, Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahkan pernah juga diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi
ya, Komisi Yudisial disematkan dengan berbagai tugas tambahan. Yang pertama jelas adalah untuk mengawasi perilaku hakim. Jadi ini memastikan integritas hakim, gitu ya, bahwa hakim harus comply pada kode etik dan pedoman perilaku hakim. Kemudian ada wewenang-wewenang lain, misalnya mengupayakan kesejahteraan hakim, kemudian mengupayakan peningkatan kapasitas hakim, lalu juga melakukan advokasi terhadap hakim yang diintervensi, yang ditekan gitu ya pada saat menjalankan tugasnya. Di samping juga melakukan analisis putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap guna mendorong peningkatan kualitasnya. Nah, dengan berbagai kewenangan itu ya Komisi Yudisial kemudian harus menyikapi nih berbagai situasi yang terjadi belakangan. Ya, terutama ketika kemudian ada skandal ya yang terjadi di lingkungan peradilan. Belum lama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebelumnya ada juga di Pengadilan Negeri Surabaya, yang juga melibatkan nama-nama tertentu di Mahkamah Agung. Dan beberapa hakim maupun aparatur pengadilan lain yang sebelumnya memang mencoreng nama baik peradilan. Jadi pada saat kejadian itu ya tentu saja kita kemudian menjalankan kewenangan kita untuk melakukan pemantauan, investigasi, pengawasan, termasuk juga penjatuhan sanksi etik begitu ya. Tetapi di sisi lain kita juga harus melihat aspek integritas dari perspektif yang lain gitu ya. Tidak cuma bagaimana pengawasannya harus dipastikan, tetapi juga bagaimana kesejahteraannya harus dijamin. Karena itu ya menyikapi ya pidato Pak Presiden Prabowo kemarin di depan ribuan hakim yang baru saja dikukuhkan, yang menyatakan komitmen ya untuk kembali menaikkan kesejahteraan, ya, meningkatkan kesejahteraan hakim atau menaikkan gaji, ya kami berharap supaya itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang taken for granted, begitu saja. Jadi seolah-olah hak yang bisa didapat oleh hakim begitu saja. Harus ada prasyarat-prasyarat yang memastikan bahwa peningkatan kesejahteraan itu akan berkontribusi langsung pada peningkatan integritas. Jadi harus dipastikan pengawasannya akan lebih kuat, komitmen di lembaga peradilan terutama Mahkamah Agung untuk melakukan pengawasan internal juga harus lebih kuat, dan juga kami berharap Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal itu juga ikut diperkuat. Dengan begitu harapannya peningkatan kesejahteraan hakim akan berjalan berbanding lurus ya dengan peningkatan integritas mereka dan pada akhirnya peningkatan kepuasan dari para pencari keadilan di Indonesia. Gitu. Iya, baik Pak. Kemudian bagaimana Komisi Yudisial RI itu menangani kasus-kasus seperti pelanggaran etik dan disiplin hakim, Pak? Iya, jadi setiap tahun itu Komisi Yudisial menerima ya, rata-rata itu antara 2.500 sampai 3.000 laporan masyarakat. Kadang-kadang lebih. Itu beragam sekali laporan masyarakat dari berbagai wilayah ya, dari berbagai provinsi terhadap hakim dari berbagai lingkungan peradilan dan dari berbagai tingkatan peradilan. Nah, dari 2.500 sampai 3.000 laporan masyarakat yang masuk ini, umumnya kemudian yang ditindaklanjuti ya setelah dianalisis oleh Komisi Yudisial, kita lakukan verifikasi, kelengkapan berkas-berkas laporan dan lain-lain ya, termasuk kesesuaiannya dengan kewenangan KY, itu sekitar 10-15%. Jadi antara 300 sampai 400 lah begitu ya, dari laporan masyarakat tersebut yang kita tindak lanjuti dengan memeriksa pelapor, dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi ya, pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, bahkan sampai ke pemeriksaan terhadap hakim yang dilaporkan. Dan dari jumlah tersebut rata-rata ya sekitar 100 lah per tahun gitu ya, rekomendasi sanksi yang diajukan Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung karena dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim itu kemudian dinyatakan terbukti dan layak untuk dijatuhkan sanksi. Nah ini 100 ini rata-rata ya sanksinya beragam ya Mas ya. Ada yang sanksi berat, kalau sanksi berat itu berupa pemberhentian tetap ya. Kemudian ada juga pemberhentian sementara ya, paling selama 2 tahun gitu ya.
Kemudian ada sanksi sedang. Kalau sanksi sedang ini biasanya menyangkut dengan pertama karir mereka, gitu ya. Kemudian jabatan mereka, lalu hak keuangan mereka. Misalnya ya, penundaan kenaikan pangkat, atau penundaan kenaikan gaji berkala, atau penurunan gaji, atau dipindahkan ke pengadilan dengan kelas yang lebih rendah. Jadi hal-hal yang sifatnya seperti itu, gitu. Termasuk juga menerapkan sanksi sebagai hakim non palu. Paling lama 6 bulan. Ini kalau di sanksi sedang ya. Nah, hakim non palu ini apa? Hakim non palu itu adalah hakim yang ibaratnya kita cabut palunya. Jadi mereka hakim, tetapi tidak bisa memeriksa dan memutus perkara yang merupakan tugas utama hakim. Dan ini cukup serius ya. Buat hakim dampaknya cukup harapannya bisa memberikan efek jera bagi mereka yang kemudian terbukti melanggar dan diberi sanksi ini. Kenapa? Karena komponen dari penghasilan hakim itu paling besar itu tunjangan sebagai hakim. Benar. Sekitar bisa jadi ya sekitar 70-80% gitu. Anda bayangkan ketika dia ya dinyatakan sebagai hakim non palu, maka palunya itu dicabut, fungsi hakimnya itu dibekukan sementara begitu ya, dan tunjangan hakimnya juga tidak dibayarkan. Dan itu ya sanksi yang cukup serius sebenarnya. Ada lagi sanksi ringan. Nah, kalau sanksi ringan biasanya terkait dengan reputasi hakim yang bersangkutan ya, berupa teguran lisan atau teguran tertulis atau pernyataan tidak puas secara tertulis. Nah, ini sanksi-sanksi yang kemudian kita rekomendasikan kepada Mahkamah Agung. Untuk mencapai pada proses tersebut, ya tentu saja ada pemantauan yang dilakukan oleh KAY. Pemantauan ke berbagai pengadilan. Saat ini itu ada lebih dari 900 pengadilan di seluruh Indonesia. Anda bayangkan, sementara kami, komisioner KAY itu hanya 7 orang. Dengan staf ya sekitar paling banyak 500 ya, dengan tambahan kemarin CPNS baru yang masuk ke KAY begitu ya. Jadi memang ya kita harus selektif sekali. Nah, antara 85% sampai 95% laporan yang kemudian kita putuskan untuk tidak ditindaklanjuti itu biasanya memang ya menyangkut perbuatan atau dugaan pelanggaran perilaku oleh aktor lain di bidang peradilan, yang itu di luar kewenangan KAY. Misalnya pelanggaran perilaku oleh panitera, itu kewenangan Badan Pengawasan Mahkamah Agung secara internal. Atau kadang-kadang juga perilaku jaksa dilaporkan ke KAY, padahal ada komisi kejaksaan. Atau perilaku advokat juga dilaporkan ke KAY, padahal itu tugas dari organisasi advokat. Di samping itu memang juga tidak sedikit ya pelapor yang menyampaikan laporannya ke KAY yang berharap supaya kemudian putusannya itu bisa dirubah ya, putusan atas perkara yang dia anggap hakim melanggar kode etik gitu ya, itu putusannya bisa dirubah atau majelis hakimnya dirubah, dan itu jelas di luar kewenangan KAY. Jadi kalau ada kesalahan yang dianggap itu kesalahan yang sifatnya teknis yudisial, bagaimana hakim mempertimbangkan suatu perkara ya, dan kemudian memutus, itu soal pertimbangannya, itu memang bukan kewenangan KAY. Itu adalah kewenangan pengadilan yang lebih tinggi untuk mengkoreksinya lewat apa yang dinamakan upaya hukum begitu. Kemudian Pak, bagaimana cara Komisi Yudisial RI itu menangani kasus-kasus korupsi, kemudian penyalahgunaan wewenang yang melibatkan hakim, Pak? Jadi ini yang perlu dipahami ya oleh audiens juga ya, bahwa Komisi Yudisial itu memang bukan lembaga penegak hukum. Itu penting. Komisi Yudisial adalah lembaga penegak etik. Dengan begitu, Komisi Yudisial tidak punya kewenangan untuk melakukan upaya paksa. Seperti KPK atau kejaksaan atau kepolisian ya. Komisi Yudisial tidak bisa menggeledah, tidak bisa menahan, tidak bisa melakukan penyitaan begitu ya. Sementara KPK, kejaksaan, kepolisian ya. Kalau kemarin kan Kejaksaan Agung ya. Cukup menggeledah rumah satu orang mantan pejabat di Mahkamah Agung, itu sudah terbongkar ya, ada aset
bernilai lebih dari 1 triliun. Benar itu dia. Yang itu diduga, dicurigai ya, pada akhirnya didakwakan berasal dari proses penanganan perkara lah, transaksi perkara atau praktek percaloan perkara begitu. Nah, Komisi Yudisial tidak bisa melakukan itu. Nah, yang diandalkan oleh Komisi Yudisial itu adalah kekuatan laporan dari masyarakat. Kita berharap ya, karena masyarakat yang melapor itu umumnya juga didampingi oleh kuasa hukum mereka. Mereka biasanya kan ya mengikuti dari hari ke hari ya, dari waktu ke waktu proses berjalannya persidangan gitu. Mereka yang mengamati secara langsung bagaimana hakim memeriksa dan memutus perkara, memimpin persidangan gitu ya. Termasuk juga yang mereka bisa mengendus gitu ya ketika kemudian ada indikasi permainan gitu ya, baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan. Nah, kita berharap mereka kemudian pada saat menyampaikan laporan ke KY itu didampingi juga laporannya ya dengan bukti-bukti permulaan yang cukup gitu ya, sehingga KY kemudian bisa menindaklanjuti. Di samping itu KY juga mengandalkan yang disebut dengan teknik investigasi ya. Kita melakukan surveillance ya, penyamaran kadang-kadang, kemudian kita juga melakukan pemantauan di proses persidangan maupun di lingkungan peradilan, kadang-kadang juga di lingkungan pengadilan maksud saya, atau kadang-kadang juga di lingkungan kediaman hakim gitu ya, untuk mendapatkan bukti-bukti ya ketika terjadi dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku. Kita juga kadang-kadang melakukan pemantauan secara terang-terangan dengan tujuan menyampaikan pesan kepada para hakim yang memimpin persidangan bahwa sidang Anda dipantau oleh KY, jadi tolong Anda indahkan betul hukum acara termasuk juga kode etik dan pedoman perilaku hakim gitu ya. Di samping juga ya berbagai proses pemeriksaan yang dilakukan oleh KY. Jadi KY mengandalkan itu sebagai lembaga penegak etik dan memang kewenangannya hanya seputar itu gitu. Nah, kadang-kadang ya sebagian pihak itu memperbandingkan atau membanding-bandingkan antara KY dengan lembaga penegak hukum yang sering dilakukan itu terhadap KPK. Jadi seolah-olah KY ini tidak kuat, lembaganya lemah gitu ya, tidak punya kewenangan yang extraordinary gitu ya, seperti KPK gitu ya. Tapi sebenarnya kita bisa pandang dari sisi yang lain gitu ya, bahwa sebagai lembaga penegak etik itu justru KY diuntungkan dalam artian punya luxury, punya kemewahan gitu ya. Kenapa? Karena kalau untuk KPK misalnya melakukan pemberantasan terhadap korupsi di sektor peradilan gitu ya, mereka harus membuktikan betul ada transaksi antara hakim dengan pihak yang berperkara misalnya, antara pemberi dengan penerima, uang mengalir dari mana dan diterima sampai berujung di mana begitu ya. KY sebenarnya nggak perlu sampai membuktikan ke sana. Cukup dengan membuktikan adanya pertemuan sepihak antara hakim dengan pihak yang berperkara ya, tanpa diketahui oleh pihak yang lain. Itu KY sudah bisa ambil tindakan tegas dan itu implikasinya signifikan terhadap penegakan integritas di peradilan dan pembentukan lembaga peradilan yang mandiri dan bersih begitu. Oh iya, baik Bapak. Kemudian yang terakhir nih Pak, yang mungkin mendasar bagi audiens dan viewer mungkin bisa didengarkan dengan baik. Ini pertanyaan terakhir adalah apa peran Komisi Yudisial meningkatkan kualitas pelayanan peradilan di Indonesia, Pak? Nah ini ada satu agenda ya yang masih digodok dan akan segera digulirkan, itu kerjasama antara KY dengan Mahkamah Agung untuk melakukan mysterious shopper. Jadi di mana kemudian kita akan menebar ya agen-agen kita untuk menyamar ya sebagai pengguna jasa peradilan, dan dari situ mendeteksi kelemahan, penyimpangan ya, ketidaksempurnaan, supaya kemudian bisa jadi bahan masukan untuk memberikan rekomendasi bagi perbaikan ya, untuk dilakukan oleh Mahkamah Agung dan berbagai pengadilan gitu. Lalu kalau yang sudah dijalankan oleh KY sendiri sih sebenarnya apa yang disebut dengan deteksi dini. Jadi KY juga dari waktu ke waktu selalu, kita punya biro investigasi nih, isinya para investigator yang sudah mahir lah saya rasa. Mereka umumnya pengalamannya sudah belasan tahun,
dan mereka juga tahun 2023 baru kita transformasikan menjadi penata kehakiman. Itu adalah jabatan fungsional yang cukup strategis dan inilah prestisius gitu ya. Nah, mereka itu juga yang melakukan hal yang sama gitu ya. Berbicara, berdiskusi dengan berbagai informan, dengan stakeholders pengadilan gitu ya, untuk tahu di pengadilan ini potensi penyimpangannya di mana, kelemahan sistemnya di mana yang kemudian bisa memunculkan ya pelanggaran kode etik oleh hakim dan pada akhirnya praktek korupsi gitu. Di samping itu ya, ada pasal 42 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tahun 2009. Jadi ini menarik karena dia merupakan tugas atau wewenang KAY yang diberikan bukan oleh Undang-Undang KAY tapi Undang-Undang di bidang peradilan. Selain di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, tugas ini juga diatur di dalam Undang-Undang Peradilan Umum, Undang-Undang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Di situ disebutkan bahwa KAY dapat melakukan analisis terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam rangka rekomendasi mutasi hakim. Jadi ya, kita dengan tugas yang diberikan oleh undang-undang di bidang peradilan tersebut, kita dari waktu ke waktu yang melakukan analisis terhadap putusan hakim, kemudian melakukan penilaian terhadap kualitas putusan tersebut, dan pada akhirnya berujung pada rekomendasi ya soal bagaimana seharusnya hakim dibina gitu ya, dari sisi SDM. Bagaimana misalnya mereka yang putusannya baik ya bisa dikembangkan karirnya, diberi jabatan-jabatan yang lebih strategis. Tapi kalau yang putusannya ngawur ya, yang kemudian bau amis ya, bisa dideteksi ada etikat buruk di balik putusan tersebut. Salah satunya ya, ketika putusannya mengandung egregious error. Jadi kesalahan yang terang benderang, kesalahan yang kebangetan gitu. Yang nggak perlu diperdebatkan, semua orang hukum akan bilang bahwa itu salah. Tidak ada dasar hukumnya, tidak ada dasar faktanya. Nah, untuk itu kemudian KAY bisa memberikan rekomendasi. Di samping itu ya, perlu saya katakan bahwa dari 2.500 sampai 3.000 laporan masyarakat yang masuk setiap tahun ke KAY, itu hampir semua saya rasa ya melampirkan putusan dan mempermasalahkan putusan. Jadi menganalisis putusan ya itu merupakan makanan sehari-hari bagi KAY, dan bagaimana merefleksikan kelemahan-kelemahan hakim dalam menghasilkan putusan ke dalam berbagai usulan perbaikan ya, solusi bagi penyempurnaan sistem peradilan maupun reformasi peradilan, itu jadi tugas KAY. Di samping ya, di dalam Undang-Undang KAY itu memang syarat untuk menjadi anggota KAY seperti saya, itu harus punya concern yang kuat terhadap reformasi peradilan. Itu Mas. Masya Allah. Ya, terima kasih Bapak Binziad sama-sama atas ya, Mas. jawaban yang sangat kompleks. Ya. Mungkin kalau dari sebagian audiens mendengar dunia hukum sangat kompleks, maka dari itu jangan berbuat sembarangan nih, karena kita tinggal di negara Republik Indonesia yang pastinya juga menetapkan hukum-hukum yang ditetapkan oleh perbuatan masyarakat Indonesia. Maka dari itu teruslah belajar banyak literasi ya, hukum online sekarang sudah banyak di internet. Gunakan internet untuk hal-hal positif dan mencari berbagai informasi lainnya. Maka dari itu sebelum berbuat, berpikir dahulu apa akibat kedepannya. Nah, saya Alfian Faris Sulaiman dan Bapak Binziad Qaddafi. Terima kasih. Ya, makasih Mas Alfian. Waktunya dan jawabannya semoga jadi manfaat bagi amin, orang. Amin. Semoga berguna ya. Bagi Bapak. Amin. Alhamdulillah. Ya, saya Alfian Faris Sulaiman mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.